اللهم صل على سيدنا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. أشهد أن لا إله إلا الله الملك الحق المبين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الصادق الوعد الأمين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقال الله تعالى في القرآن الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. صدق الله العظيم. Bapak-bapak, para tamu takziah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, marilah kita sama-sama mengucapkan puji dan syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala, yang mana Allah senantiasa melimpahkan rahmat dan hidayahnya kepada kita semua. Semoga kita dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi hamba-hamba yang senantiasa bertakwa kepadanya. Salawat beriring salam kita curahkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan kepada para sahabat, dan kepada para tabi'in, tabi'in, dan kepada para ulama, baik ulama mutaqaddimin, ulama mutaakhirin, dan ulama mu'tabar. Senantiasa Allah mencucurkan kasih sayang kepada mereka itu semua sampai akhir zaman nantinya. Amin, amin ya rabbal alamin. Yang saya hormati daripada sahibul musibah, pada malam ini kita masih diberikan izin oleh Allah Subhanahu wa taala dengan berkat kudrah dan iradahnya kita dapat hadir di majelis zikir ini, yang mana kita bacakan surat Yasin, zikir serta doa kita tujukan pahalanya kepada ibunda pada almarhumah Ibu Sahyani binti Muhammad Saleh. Mudah-mudahan dengan apa yang kita bacakan, keutamaan, kelebihan membacakan surat Yasin, kelebihan berzikir, kelebihan duduk di majelis yang mulia ini, dan juga pahala bersedekah, yaitu memberikan sedekah kepada orang-orang yang membacakan ayat-ayat Al-Quran, kemudian disampaikan kepada ibunda kita, rohnya. Semoga Allah lapangkan kuburnya, semoga Allah ampunkan segala dosanya, semoga Allah cucurkan rahmat dan kasih sayangnya, dan digolongkan golongan orang-orang yang taat, digolongkan orang-orang yang salihin, dan beserta para nabi-nabi insyaallah. Amin, amin ya rabbal alamin. Yang saya hormati daripada pengurus Masjid Al-Hijrah, dan kemudian pengurus Masjid At-Tayyibah perumahan kita ini, dan kemudian bapak-bapak para tamu takziah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang mana dihadirkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk membacakan surat Yasin, untuk duduk di tempat yang mulia ini, di halaqah-halaqah yang mengangkatkan derajat kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin, amin ya rabbal alamin. Bapak sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pada malam yang ketujuh ini tanpa terasa bagi kita ini yaitu masih 7 malam, tapi roh yang ada di alam barzakh
itu sudah mencapai daripada ribuan tahun. Satu hari di akhirat itu adalah 1000 tahun. Tertera di dalam Quran itu surah Sajadah ayat 14 dan 15. Bahwasannya yang kita di sini 7 malam masih, tapi di alam akhirat berbeda, tak sama. Maka oleh karena itu, marilah kita senantiasa tingkatkan amal kita, cari bekal hidup kita, cari bekal kita untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan mau'izah nasihat yang saya sampaikan ini insya-Allah akan bermanfaat. Saya ambil kalam Allah, saya ambil daripada hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melalui daripada lisannya para ulama. Kalau tidak ada penyambung lisan para ulama, maka kita tidak akan paham tentang ilmu agama. Ulama itu adalah pewaris para nabi. Bila kita mempunyai warisan, bila kita mempunyai daripada harta warisan orang tua, diganggu, disakitin, dicuekkan, tak dipedulikan, maka yaitu marah yang mempunyai warisan. Begitu pula Nabi tidak meninggalkan harta, Nabi tidak meninggalkan kekayaan, tapi Nabi meninggalkan yaitu ulama, karena pewaris para nabi. Al-ulama'u warathatul anbiya. Kalau orang menyakiti ahli warisku, sama artinya dia telah menyakitinku. Jadi oleh karena itu, insyaallah mudah-mudahan dengan apa yang disampaikan ini melalui lisannya para ulama-ulama, maka kita semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kita membawa bekal kita, yaitu bekal menuju akhirat yang tidak ada, akan kembali kita lagi ke dunia ini, yang sifatnya adalah sifatnya sementara. Bapak sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Seorang manusia apabila Allah perintahkan malaikat maut, yaitu malaikat Israel, mencabut nyawanya, berpisah ruh itu daripada badannya, maka yaitu tidak ada merasakan apa-apa lagi. Orang yang hidup itu akan merasakan daripada nikmat. Ada kalanya dia itu bahagia, ada kalanya dia merasakan daripada kesusahan, ada kalanya dia itu merasa kesedihan, ada kalanya dia merasakan sesuatu yang menyakitkan, dipuja, dipuji, dicaci. Itu orang hidup pasti akan merasakan, dia akan demikian. Akan tetapi orang yang mati, dicubit pun dia nggak terasa, dibangunkan pun dia tak ada rasa. Entah kita apakan dia nggak ada merasakan, karena dia sudah mati, karena ruhnya sudah berpisah. Apa artinya ini? Maka maksud ini sesuai daripada kalamnya, yaitu seorang ulama sufi yang bernama Syekh Ibnu Athaillah Al-Askandari. Di dalam kitab beliau abadikan, yaitu bernama Kitab Al-Hikam. Kitab ini saya kaji di Masjid Al-Hijrah itu tiap subuh, tetapi Ahad saja. Tiap subuh Ahad itu saya kaji. Semenjak kajian itu, yaitu kami kaji Kitab Al-Hikam sekitar daripada 4 tahunan. Udah 4 tahun sampai sekarang. Dari halaman 1, 4 tahun, baru sampai halaman 51. Bayangkan, 4 tahun. Ini orang yang ngaji. Gimana orang yang nggak ngaji? Gimana orang yang nggak mendalamkan? Rugi umurnya. Rugi. Tidak mendapatkan kemuliaan. Syekh Ibnu Athaillah Al-Askandari, ini orang-orang yang kiai tahu. Kalau orang-orang yang dia ini, kalau dia ustaz tak tahu Al-Hikam, diragukan tuh ustaznya. Artinya dia tuh harus dia mengetahui demikian. Para kalangan santri-santri mengetahui.
Para kiai, para ustadz, para mubaligh, bukan hanya ceramah saja. Kalau cuma ceramah, tukang obat bisa ceramah. Baca kitab harus bisa. Maka oleh karena itu, Syekh Ibnu Athaillah Al-Askandari, beliau berkata di kalam beliau pada kalam yang 49, yang nomor 49. Beliau mempunyai kalam pepatah, yaitu kalam yang mulia itu sekitar 200-an. Beliau abadikan dalam kitab Al-Hikam. Apa kata beliau? Min alamatil mautil qalbi husnul adamul huzn ma fa'altah. Min alamatil mautil qalbi adamul huzni ala ma fataka min al muwafaqati wa tarkud nadami min wujudil zulali. Itu kata Syekh Ibn Athaillah. Kita kaji apa kata beliau. Di antara tanda-tanda mati hati seseorang itu adalah ketika daripada amalan-amalan yang dia lakukan itu kebaikannya luput, hilang. Meninggalkan penyesalan itu merupakan salah satu daripada zulal, kesalahan. Dari kalamnya Syekh Ibn Athaillah Al-Askandari ini, dapat kita ambil bahwasannya seorang hamba apabila dia ingin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, maka dia jaga hatinya supaya tidak mati seperti manusia yang mati. Orang yang hidup hatinya adalah orang yang apabila kebaikan-kebaikan yang dia lakukan itu tinggal, tak dapat. Malam ini contoh. Malam ini diumumkan bahwasannya akan ada membacakan surat Yasin, zikir dan doa, bahkan plus ada tausiahnya, menyuburkan hati. Ada orang yang dia itu merasa tidak bisa menghadirkan, maka tanda orang ini adalah dia sedih. Ini. Bila dia diundang, bila dia diajak, maka ketika itu dia tidak dapat menghadirkan karena duduk di majelis ini dan dia tidak ada merasakan kesedihan. Ini berarti tanda orang yang telah mati hatinya. Pak, kenapa enggak baca Yasin? Aduh, istirahat di rumah. Enggak ada merasa kehilangan dia. Tak ada merasakan solat subuhnya. Ya, solat subuh berjamaah pahalanya luar biasa. Tidak dapat melaksanakan solat subuh, maka bagi orang yang hidup hatinya, dia akan merasakan bahwasannya, ya Allah, tinggal saya ya Allah pahala solat subuh. Padahal kata Nabi SAW, man salata subha fil jamaah faka'annama nisfu kulluhu. Barang siapa yang salat subuh secara berjamaah, takbirnya bersama dengan imam, maka dia mendapatkan pahala, yaitu ibadahnya semalam suntuk. Ada orang yang hidup hatinya, kata Syekh Ibn Athaillah Al-Askandari, dia merasa sedih. Tapi bagi orang yang hatinya mati, tidak ada merasakan apa-apa. Diajak pun gak merasa. Seperti orang mati tadi. Dicubit tak merasa. Bahagia pun tak ada. Sedih pun tak ada dia. Itu orang mati. Maka oleh karena itu, bila kita ingin hidupkan hati kita, maka sedihkan hati ketika ada amalan-amalan yang tinggal yang kita lakukan. Ada pengajian di depan mata. Saat pengajian di depan mata itu kita tidak dapat bisa menghadirkan, dilantaran karena ada uzur yang lain, hati sedih. Ini berarti ada tanda hidup hatinya. Ada pengajian, yang mana pengajian itu, kata Ibnu Atha, disebutkan oleh Ibnu Atha, idza marartu biriyadil jannah, apabila engkau naik di taman syurga, apabila engkau menjumpai daripada taman syurga, farta'u, maka naik olehmu. Naik kamu. Sahabat bertanya, wa makila, wa mariyadul jannah, apa itu taman syurga? Taman syurga itu yang ada majelisnya membicarakan tentang halal dan haram. Dengar demikian, ada hamba Allah yang mendengar itu, ya Allah, saya tak bisa menghadir. Sedih dia. Merasa dia ini hilang daripada pahalanya.
Tapi bagi orang yang mati hatinya, tak ada merasakan apa-apa. Ini sesuai apa yang disebutkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis riwayat Imam At-Tabrani daripada Abu Musa radhiyallahu an, beliau mengatakan, apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Man sarrathu hasanatuhu wa sa'at sayi'atuhu fahuwa mu'min. Barang siapa yang gembira ia dapat melakukan amalan-amalan itu, dan dia itu merasa susah, sedih, gelisah hatinya itu, ketika dia itu ketika melakukan daripada maksiat, gelisah dia, ya Allah, saya tak dapat melakukan, saya tak dapat hadir maulid, ya Allah, saya tak dapat mendengarkan tausiah, saya tak dapat sedekah hari ini, ya Allah, sedih dia. Maka kata Nabi, fahuwa mu'min, maka dia itu adalah orang yang beriman. Kebalikannya, ada orang yang dia itu kebaikan di depan matanya, kemudian dia tidak dapat melakukan sedekah di depan matanya, kemudian dia ibadah yang dia lakukan tidak bisa, padahal waktunya ada, bukan enggak ada waktunya yaitu ada, sehingga tidak dapat menghadiri majelis ilmu, fahuwa munafiq. Maka dia itu adalah orang yang munafik, kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka oleh karena itu, Bapak-bapak sekalian, para jamaah tamu undangan takziah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, hidupkan hati dengan sedihnya ketika kita meninggalkan daripada amalan-amalan yang mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ibnu Mas'ud berkata, sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berkata beliau bahwasannya orang yang mana dia itu melakukan daripada dosa, kemudian dia tidak merasakan ada kesusahan, gundah gulana, kesedihan, maka dia itu seperti lalat yang berhinggap di hidungnya. Tetapi ada orang yang beriman, dia luput kebaikan-kebaikan, solatnya berjamaah luput, tak dapat, sedekahnya luput, hilang, tak dapat dia lakukan, pengajian tak dapat, padahal sudah diajak, di grup sudah diberitahu, tapi dia dilewatkannya, maka itu seperti orang yang beriman ini, bila dia tidak mendapatkannya, seperti duduk dia daripada ditimpa, yaitu satu gunung. Seolah-olah dia ditimpa gunung. Orang yang tidak melakukan ini, maka dia seperti lalat. Dosanya banyak, lalat hinggap. Dia santai aja, ringan. Ya, nggak ada merasa kehilangan pun, kata Ibnu Mas'ud. Maka oleh karena itu, Bapak sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, jaga hati kita supaya hidup, dengarkan nasihat-nasihat para ulama, dengarkan dekat daripada orang-orang yang saleh yang membacakan Al-Qur'an, hidupkan hati. Setidaknya membacakan Al-Qur'an barang 1 ayat, 5 ayat dalam 1 hari, supaya hati kita hidup, supaya kita menjadi hamba-hamba yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala melalui daripada hati kita yang merasa sedih. Inilah dia yang disebut dengan alamatul qabr. Orang yang mati hati disebabkan karena hubbud dunya wa karihatul maut. Orang yang cinta dunia itu menyebabkan daripada mati hatinya. Takut mati, maka yaitu akan menyebabkan mati hati. Mudah-mudahan dari kalamnya Syekh Ibnu Athaillah Al-Askandari ini, semakin kita dekat dengan Allah, semakin kita meningkatkan iman dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Tinggalkan perkara-perkara yang tidak ada manfaat, tinggalkan duduk-duduk yang tak ada manfaat, tapi duduklah dekat orang-orang yang mengingatkan ibadah kita, yang mengingatkan salat kita, yang mengingatkan hal ihwal ilmu kita, yang mengingatkan kita nanti di alam barzakh. Mudah-mudahan ada manfaatnya, mudah-mudahan kita jadikan ibrah bagi kita ini. Wallahu a'lam bissawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.